kamu tuh pasti udah banyak pengalaman lah sebagai mahasiswa internasional. Mungkin bisa ada pengalaman yang bisa dibagi gitu. Misalnya kayak pernah diajarin sama profesor apa gitu. Karena pasti di sana kan aksesnya itu lebih gampang dan juga kamu ketemu teman-teman dari latar belakang yang berbeda dan itu semua pasti orang-orang yang ini dong punya apa ya keunggulan juga yang mungkin bisa kita ambil gitu sebagai mahasiswa Indonesia. Gimana gitu? Kalau profesor, iya. Karena profesor-profesor yang mengajar aku adalah profesor-profesor yang buku-bukunya aku jadikan acuan pas aku kuliah S1 di Undip. Dan itu menyenangkan ya, rasanya bisa langsung diajar oleh orang yang bukunya kita jadikan acuan. Tapi pengalaman yang lain yang nggak bisa aku lupain adalah wisuda. Wisuda di sana, karena rasanya tuh nano-nano, Chris. Wisuda di sana tuh nano-nano karena gimana ya, seneng karena kamu wisuda di sana, seneng karena kamu finally accomplish gitu kan, the task gitu. Kamu kayak ya setahun itu kamu bener-bener kuliah dari pagi, bener-bener kuliah dari pagi sampai sore karena pelajarannya berat dan segala macem. Bayangin setahun itu aku kuliah 4 semester, ngerjain disertasi dalam bahasa Inggris itu 2 bulan. Bayangin lagi aku punya masalah di tengah-tengah exam dan disertasi, aku punya masalah si landlord itu. Dan bayangin lagi, aku wisuda karena aku wisuda tanpa didampingi orang tua. Jadi rasanya tuh nano-nano kan, karena biaya untuk ke Inggris tuh mahal, apalagi harus mengundang orang tua. Jadi rasanya nano-nano, ya ampun aku wisuda master nih di luar negeri. Tapi ada kamu sedih kan? Iya benar. Habis itu juga aku ada masalah kesehatan karena lututku retak kan waktu itu. Itu juga in the middle of aku writing disertasi, itu juga aku sakit, kakiku retak. Jadi rasanya nano-nano, Chris. Gimana sih rasanya, itu pengalaman yang gak akan bisa aku lupain. Dan aku yakin semua orang punya pengalaman wisuda yang berbeda-beda. Tapi aku merasa pengalaman wisuda aku itu akan berkesan seumur hidup karena ada banyak hal di balik sebuah foto itu tuh, di belakangnya itu ada angin badai puting beliung yang udah aku hadapin gitu. Akhirnya kayak finally aku wisuda kayak gitu. Jadi itu pengalaman yang nggak akan bisa aku lupain sih. Oke. Nah, itu kan kayak apa ya, jadi semangat juga nih buat teman-teman bahwa memang meraih cita-cita itu nggak gampang gitu. Dan banyak orang juga yang merasakan kesulitan itu. Jadi ketika mungkin teman-teman ini menghadapi kesulitan juga dalam meraih cita-citanya, jangan menyerah gitu. Karena semua orang kayak gitu. Nggak ada itu yang kayak instan. Bahkan masak mie instan aja dimasak ya kan. Direbus, dinyalain dulu kompornya. Nggak langsung jadi itu mie instan kalau kita mau makan. Jadi memang tetap semangat nih buat teman-teman. Terus gimana pengalamannya waktu kuliah itu? Kan ini kita ceritanya tentang teman merantau ya. Ada nggak misalnya kayak pas kangen-kangen makanan Indonesia, apalagi mungkin dari Medan gitu ya. Dan gimana teman-teman cara Kiki bergaul dengan teman-teman di sana, mungkin yang dari Indonesia atau mungkin yang dari mahasiswa di sana, kayak misalnya kan waktu aku lihat tuh waktu sholat Idul Fitri ternyata di kampus juga ada gitu. Gimana? Yang pertama kangen makanan Indonesia ya. Kangen makanan Indonesia itu nggak pernah sih aku alamin karena banyak teman-teman Indonesia yang di sana pinter masak dan jualan makanannya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau soal makanan Indonesia, di sana itu banyak Asian store yang ngejual saus, kecap, Indomie gitu. Dan jadi ada Asian store, ada Middle East store, itu mereka juga jual Indomie yang dari Afrika, walaupun rasanya beda. Tapi kamu nemu Indomie. Iya benar. Dan ya rasanya beda, yang Asian dibandingin yang African memang agak lebih sedikit micin ya, cuy. Tapi tetap beda loh, tetap beda sama yang di Indonesia. Aku nggak ngerti ngejelasinnya gimana, cuma rasanya beda aja gitu. Yang di Indonesia jauh lebih micin sepertinya. Itu soal makanan Asia. Kemudian soal Idul Fitri. Jadi aku beruntung karena Birmingham itu adalah
salah satu kota, bukan salah satu, iya salah satu kayaknya deh, salah satu kota dengan penduduk Muslim terbanyak di seluruh belahan Inggris. Jadi mereka ngadain sholat Idul Fitri yang besar-besaran gitu, Chris. Jadi kalau kalian semua searching ya di Google, sholat Idul Fitri terbesar di Inggris itu pasti munculnya Birmingham. Dan itu sholatnya di tanah lapang, bener-bener semua ras tapi beragama Islam itu sholat di situ. Kayak gitu, itu rasanya kayak ya gimana sih, kan jauh dari orang tua kan, kalian bakal berpikir kalau aku sendirian di sini gitu, tapi ternyata enggak gitu, karena ada banyak banget orang yang sholat Idul Fitri kalian ngerasain gitu, dan semua orang pada sholat Idul Fitri itu baik banget, kayak nawarin ini nawarin itu gitu. Dan sebelum sholat Idul Fitri kan ada sholat tarawih ya. Nah ketika Ramadan tuh ada sholat tarawih kan. Nah ini juga pengalaman yang menyenangkan karena di kampus itu ada sholat tarawih, tapi perlu diingat waktu aku di sana itu 2018-2019 ya Chris. 2019 itu ketika Ramadannya 2019 itu di sana itu sedang musim panas. Jadi musim panas itu puasanya kan jadi jauh lebih panjang. Kan? Nah, jadi aku tuh puasa ini yang terpanjang ya. Yang terpanjang itu dari jam 2:30 pagi itu udah subuh. Jadi dari jam 2:30 buka puasanya aku yang paling larut itu jam 10:30 atau jam 10:30 atau jam 10 gitu. Jadi kamu bisa makan cuma 3 jam, 2-3 jam. Dan sholat tarawih di kampus. Jadi di kampus itu ada masjidnya, bukan masjid sih tapi praying room gitu. Di situ bisa sholat. Dan memang kalau yang muslim, karena muslimnya kebetulan banyak, kita punya prayer room sendiri. Nah, kemudian sholat di situ itu sampai jam 12, sampai jam 1 baru pulang ke rumah karena sholat tarawih, buka puasa gitu kan. Jadi jam 1 yang nggak bisa tuh. Iya, langsung sahur. Sampai rumah langsung sahur. Ya nggak bisa ngapa-ngapain kan karena jam 2:30. Tapi itu yang waktu terlama itu udah di akhir-akhir. Jadi mungkin seminggu atau 5 hari udah mau mencapai hari raya Idul Fitri. Sebelumnya ya kurang lebih sama jam 3, jam 3:30, kemudian sampai jam 10 malam gitu puasanya. Benar-benar sekali seumur hidup kayaknya kalau kita cuma kuliah S2 gitu ya. Tapi ini jadi pengetahuan juga nih buat teman-teman yang lain yang mungkin harus mempersiapkan diri karena banyak penyesuaian-penyesuaian yang akan kita lakukan di tempat nanti kita merantau gitu. Jadi memang harus siap lahir dan batin. Nah, selanjutnya nih Ki, tadi kan kita balik lagi ke LPDP nih. Ada nih beberapa mungkin pertanyaan nih orang-orang kayak yang udah kemarin aku sempat juga dititipin nih dari teman-teman kita. Mungkin nanti yang buat bertanya juga udah bisa tanya ya di kolom komentar. Katanya sebagian besar tuh beasiswa tuh misalnya kayak jurusan sosial, terus kayak untuk anak-anak IPS gitu tuh banyak gitu. Sebenarnya kalau untuk jurusan IPA mungkin di LPDP ini apakah juga seterbuka itu gimana sih? Kayaknya malah kalau aku nggak salah ya Chris, lagi-lagi aku mengacu pada kuota ketika aku lulus. Kalau aku nggak salah malah 60%-nya itu anak eksak, anak sains. Jadi malah menurut aku lebih besar peluangnya anak-anak IPA dibandingin anak-anak IPS. Bukan berarti tidak ada peluangnya, ada, tapi menurut aku lebih besar mereka gitu. Dan kayaknya dengan perkembangan zaman memang mereka lebih dibutuhkan ya. Bukan lebih dibutuhkan juga sih, sama dibutuhkan ya. Cuman mereka peluangnya untuk maju dan untuk membangun itu lebih besar kan, untuk membangun negaranya. Jadi kayaknya lebih gede anak-anak sains. Jangan takut jurusan apapun, kalau kamu memang kompeten, kamu memang udah mempersiapkan, dan satu lagi memang niat, bener-bener niat, pasti semesta membantu, Caila. Semesta mendukung, guys. Betul, guys. Gini, kan aku tuh juga sempat nih beberapa kali lihat di website LPDP, itu ternyata ya, nggak semuanya kampus itu ada di listnya LPDP untuk mendapatkan beasiswa ini, guys. Jadi mungkin nanti Kiki juga bisa jelaskan gitu.
Ternyata hanya beberapa juga nih, dan pertimbangannya mungkin apakah karena memang peringkat kampusnya, terus juga nggak semua jurusan itu juga dibiayai oleh LPDP. Hanya mungkin ada di kampus ini, kampus tertentu yang hanya jurusan ini. Jadi kamu juga harus benar-benar perhatikan websitenya LPDP, apakah itu ada kuota tahun itu. Jangan-jangan kamu mau daftar dulu jurusan A di kampus B, ternyata yang ada itu jurusan C di kampus B. Itu gimana, Ki? Mungkin ada tambahan dari Kiki. Setahu aku itu muncul kemudian ya. Artinya ketika aku apply 2017 itu belum ada peraturan itu. Itu adalah peraturan yang di-upgrade oleh LPDP. Jadi memang benar, memang harus perhatiin kampusnya, harus perhatiin jurusannya. Tapi lihat lagi persyaratannya. Biasanya untuk anak-anak jurusan afirmasi itu berarti dari daerah dari 3T ya, tertinggal, itu pokoknya yang 3T, terluar betul. Anak-anak yang mengambil jurusan, anak-anak yang mengambil beasiswa LPDP afirmasi biasanya masih punya akses untuk beberapa universitas yang tidak ada di list LPDP. Tapi lagi-lagi harus dicek, harus konfirmasi juga. Tapi memang betul peraturannya sekarang reguler itu harus pakai standar baru yang dibikin LPDP. Aku nggak tahu alasan persisnya kenapa. Pasti LPDP punya pertimbangan sendiri. Tapi kalau kita lihat ya, mungkin karena LPDP ingin lebih banyak lagi anak-anak Indonesia yang kuliah tidak hanya dari, maksudnya jadi alumni tidak hanya dari satu universitas. Kayak misalnya nih dari Birmingham, oh udah banyak nih yang dari Birmingham gitu. Kenapa nggak kita cari universitas-universitas bagus lainnya yang bisa dijadikan acuan untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia kuliah di sana gitu, dan akhirnya mahasiswa Indonesia akan punya alumni di sana gitu. Nah mungkin itu salah satu pertimbangan LPDP gitu. Tapi apapun itu jurusannya, kalau memang jurusan kamu hanya ada di universitas itu, kayaknya kamu tetap akan bisa tanya kayak ke LPDP, kalau jurusan saya cuma ada di sini gitu, bisa nggak ya kalau misalnya saya apply di sini gitu. Coba telepon aja, jangan takut nanya ke LPDP, karena saya adalah salah satu orang yang paling sering nanya, paling sering telepon ke customer, ke pelayanannya LPDP, paling sering nanya, paling sering email, kapan LPDP buka, kapan LPDP ini, gimana kalau LOE saya belum ada, gimana kalau misalnya LOE saya masih unconditional, conditional, kemudian kalau gimana kalau misalnya LOE unconditional saya baru keluar ketika ini, ketika itu, bisa nggak saya tetap masukin berkasnya? Tanya aja, nggak usah takut. Dan mereka terbuka sekali kok dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Karena banyak kejadian di mana ya namanya mereka punya timetable ya. Tapi kan universitas juga punya timetable sendiri. Nah, kemudian ada timetable yang berbenturan seperti yang saya bilang tadi mengenai LOE. Mereka kan tidak bisa mengatur semua LOE yang ada di universitas ini kan, tidak bisa tahu kapan LOE-nya akan keluar dan segala macam. Jadi kalau kamu tanya, mereka juga punya insight tuh, oh ternyata ada kasus nih yang kayak gini nih gitu kan. Ada kasus yang ternyata LOE-nya baru keluar bulan Oktober. Sementara pengumpulan berkas sampai Juli, bisa nggak ya kita terima gitu. Nah nanti mereka akan ngasih jawaban-jawaban yang disesuaikan dengan kondisi kamu. Jadi kalau memang kamu menghadapi kondisi yang kayak tadi ya, kampusnya nggak ada di list LPDP, tanya aja ke LPDP-nya, telepon atau email LPDP-nya, bisa nggak saya apply ke situ gitu. Dan jelaskan kenapa harus kampus itu, kenapa harus jurusan itu gitu. Ibaratnya tuh kayak curi start untuk ngejelasin ke interviewer kenapa kamu pilih kampus itu kan. Iya benar. Terus gini Ki, ada juga nih yang bertanya, sebaiknya itu beasiswa dulu atau kampus dulu sih, atau kampus dulu baru beasiswa dulu? Gimana Ki? Ini personal jawabannya, karena aku lihat ada teman-teman yang lulus tidak dengan kampus dulu, ada juga teman-teman yang lulus dengan kampus dulu. Lagi-lagi ini persoalannya pribadi, dan pada akhirnya ya keberuntungan gitu, keberuntungan dan usaha gitu. Tapi kalau aku memang aku prepare kampus dulu. Jadi 2017 sembari kerja itu memang aku prepare kampus. Karena kampus itu lama ya, Chris. Dia tuh sebelum kita apply kampus itu banyak loh persyaratannya. Reference itu harus 3 atau 2.
dari dosen, biasanya kampus, dari dosen kita yang dulu akademik. Kemudian ada tesnya, kemudian ada wawancaranya, harus ada esainya, kamu harus isi data diri. Belum lagi kayak kampus aku di Birmingham itu ada berlembar-lembar yang harus diisi. Dan itu diisi online, jadi kamu bisa, kalau misalnya nggak akan selesai 1 hari pasti gitu. Jadi kamu bisa atur waktu kamu, dan kamu bisa atur jawaban kamu bisa atur esai kamu bisa cek segala macam. Jadi otomatis itu melamar kampus itu tidak bisa dengan waktu yang singkat, pasti makan waktu yang cukup lama. Jadi kalau aku kampus dulu. Aku selesai kampusnya, kemudian kampus itu akan minta IELTS. Ya kan? Dan IELTS itu enggak sehari 2 hari keluar nilainya, enggak. IELTS itu butuh waktu at least 2 bulan. Ketika kamu masukin daftar, bayar, kamu tes, kamu pasti nggak bakalan tes langsung, karena yang mau tes IELTS tuh banyak banget. Kamu pasti ikut antrian. Beruntung kalau antriannya cuma seminggu, dari mulai kamu apply. Tapi kalau antriannya sampai sebulan 2 bulan, kamu kan harus punya hitung-hitungan waktu kan. Nah, kemudian apply IELTS-nya dimasukin ke aplikasi universitasnya. Udah masuk ke aplikasi universitas, tunggu universitasnya ACC atau enggak. Nah, kalau universitasnya ACC biasanya dia akan jadwalkan wawancara. Lagi-lagi setiap universitas punya sistem penyeleksian yang berbeda. Bahkan jurusan aja berbeda. Jurusan aku misalnya pakai wawancara, tapi ternyata ada teman-teman aku yang di universitas yang sama, di jurusan yang berbeda, enggak pakai wawancara, gitu. Jadi lagi-lagi tergantung. Jadi kamu harus persiapin matang-matang. Kalau aku sih, memang aku pilih universitasnya di luar, karena aku mau fokus satu-satu gitu loh, Chris. Karena kan kalau beasiswa di luar, kemudian universitas, aku nggak punya kekuatan gimana ya, nggak punya, ya intinya cuman gambling gitulah ya, belum tentu universitasnya diterima kan. Tapi kalau universitasnya diterima, aku mau apply beasiswa apapun bisa gitu, yang tujuannya ke universitas yang aku mau. Oke, sudah keluar nih ininya gitu kan, sudah apply gitu. Dan itu pun biasanya dia kasih yang conditional dulu, yang bersyarat. Kalau aku kemarin dapat yang bersyarat karena aku nunggu IELTS. Itu IELTS-nya aku kan lama prosesnya waktu itu. Sempat aku ngantri 2 bulan apa 3 bulan gitulah, karena musim-musim beasiswa biasanya banyak yang mau ambil IELTS. Nah, setelah itu baru aku apply beasiswa. Sudah dapat surat penerimaan dari kampus, namanya Letter of Acceptance atau LOA. Kemudian LOA-nya itu kita minta defer, bilang ke kampusnya, hai, namaku ini, jurusanku ini. Biasanya sudah langsung dapat ID student. ID studentnya ini, aku mau defer gitu, bilang, karena aku mau apply beasiswa, dan beasiswaku itu setahun ke depan. Jadi aku defer. Sudah dapat surat defernya, LOA yang sudah di defer, dan apply beasiswanya. Gitu. Apply beasiswanya itu, ini juga menurut aku ini salah satu trik ya. Kenapa orang yang sudah punya LOA dari kampus itu lebih diutamain? Nggak lebih diutamain sih, tapi mungkin pertimbangannya jadi jauh lebih matang ke situ. Karena ya logikanya kamu memang benar-benar serius mau kuliah, kamu udah punya letter of acceptance dari kampusnya, dan si penerima beasiswa nggak gambling menerima kamu, karena ya kamu sudah diterima kampus, kamu tinggal menyelesaikan masalah finansial aja dengan si beasiswa ini gitu. Kalau misalnya enggak, kan bisa jadi si pemberi beasiswa berpikir, loh kita mau biayain apa, orang kamu belum lulus di mana-mana kok. Tapi bukan berarti nggak ada teman-teman yang seperti itu. Tapi kalau ditanya pribadi ke aku prefer kamu selesain dulu deh urusan kampusnya, apply kampusnya, dapat surat penerimaan, baru apply beasiswa gitu. Ini waktu kita kita berpacu dengan waktu ya. Satu lagi nih, saat ada nanya, saat wawancara, selain visi, apalagi sih yang ditanya gitu, selain visi mungkin yang udah dituangkan di ini ya, personal statement mungkin. Selain CV, esai kamu, dan ya tadi pertanyaan-pertanyaan visi misi ya. Iya, waktu wawancara nih kan mungkin ditanya tuh apa aja sih kira-kira bocoran-bocorannya. Ya itu tadi yang aku bilang. Kenapa jurusan itu, kenapa universitas itu. Kemudian esai kamu, udah itu aja sih paling.
Ya Jadi seputar benar-benar kampus, essay-nya seputar harus jurusan. di ini ya, diulik ya, benar-benar Hmm, essay-nya akan benar-benar diulik sama si interviewer. Jadi mungkin kitanya juga harus menguasai semuanya gitu iya yang betul. kita tuliskan. Nah, terakhir nih, jadi apa aja pesannya dari Rizky buat semua teman-teman di luar sana yang saat ini mungkin sedang berusaha untuk meraih mimpinya, yang sedang berusaha untuk mendapatkan beasiswa khususnya di luar negeri. Prepare sih. Prepare, yakinkan diri kalau memang benar-benar mau kuliah di situ. Kemudian preparationnya harus mateng. Kemudian harus riset. Kemudian lagi jangan takut sih. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Kalau udah mateng, udah mantep ya udah langsung jalanin eksekusi. Jadi jangan banyak-banyak mikir lagi sekarang. Yang penting mulai lakukan mungkin dari hal kecil persiapannya dan mulai Hmm, mencari-cari juga nanti rekomendasinya mau dari siapa, ya kan? betul, Harus mulai betul. menghubungi dosen, teman-teman, mungkin bos di tempat pekerjaan dan lain-lain. Yang penting banyak baca dan jangan takut untuk nanya ya, Ki. Jadi harus Hmm. berani nanya nih, mungkin ke pihak pemberi beasiswa atau mungkin ke pihak-pihak lain yang nanti akan berkenaan nih dengan urusan beasiswa kita ataupun urusan kampus kita gitu. Oke Ki, ini sebenarnya masih banyak yang pengen kita tanyain ya kan, tapi waktu di Instagram ini Ya. terbatas. Semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari sesi kita siang hari ini. Dan kalau ada pertanyaan, juga nggak apa-apa, DM aja nanti ke Rizky, juga bisa DM ke saya. Nanti akan saya bantu tanyakan ke Kiki. Oke guys, terima kasih sekali sudah mau bergabung hari ini. Semoga Kiki semakin sukses dan lancar Amin. karirnya, sehat selalu. Dan dimanapun kita berada, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Terima kasih banyak ya Ki. Semoga lain kali bisa ketemu dan bisa bincang-bincang lagi. Thank you, Tisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.